Menurut survei, beberapa negara di Eropa, generasi mudanya yang menjadi ateis berkisar 79 sampai 91%, sekitar itu. Jadi yang sisa itu masih beberapa. Bahkan ada negara yang di Eropa, ini tadi saya bicara mengenai average. Ada yang hanya bersisa 5-6% yang masih beragama. Dan yang beragama ini belum tentu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan. Sebab Alkitab sendiri jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman sebelum dunia ini diakhiri, dunia akan dibawa kepada masa di mana orang tidak mempercayai adanya Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 3 dikatakan bahwa orang mengolok, mencemooh. Di manakah janji atau penggenapan janjinya? Seakan-akan Tuhan tidak memenuhi janjinya, seakan-akan Tuhan tidak ada. Kalau kita menghubungkan dengan penglihatan yang dilihat oleh Nebukadnezar yang diartikan oleh Daniel, saudaraku sekalian, bahwa zaman kita ini zaman kaki yang terdiri dari besi dan tanah, yaitu adanya negara kuat dan negara yang lemah. Ini akhir dari sejarah dunia, di mana dunia akan segera diakhiri. Kita tidak tahu masih usia berapa tahun, ya, 10, 15, 20, 30 atau berapa. Tetapi yang jelas tanda-tanda dari kehidupan akhir sejarah dunia ini semakin nyata. Kalau ada orang tidak mempercayai bahwa Tuhan itu tidak ada atau ada, Tuhan juga tidak terganggu. Tentu Tuhan berduka, tidak terganggu dalam arti Tuhan sendiri tidak bermaksud untuk memaksa orang mempercayai dirinya. Di dalam hakikatnya, Tuhan memberi kebebasan kepada individu untuk mempercayai Dia atau tidak. Jadi, apakah Allah menjadi nyata atau hidup? Atau tidak nyata dan seakan-akan mati? Tergantung individu dalam meresponi keberadaan Tuhan. Kita bersyukur karena di timur ini orang masih mau mempercayai Tuhan dan mencari Tuhan. Jadi tidak heran kalau lebih banyak orang menjadi ateis dan tidak mempercayai Tuhan. Karena memang demikian telah dinubuatkan atau diramalkan. Tetapi kita yang masih memiliki kesempatan mengenal Tuhan, mencari Tuhan, bisa mengalami Tuhan, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saudara tidak akan pernah menyesal kalau kita benar-benar memberi ruang hidup kita ini untuk Tuhan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan tidak mudah. Ada pertaruhan, ada harga yang harus kita bayar.
Kita telah belajar bagaimana menyediakan waktu berdoa. Kita mau bicara mengenai satu hal, yaitu proskuneo yang juga sudah saya singgung, tetapi kita akan dalami. Proskuneo. Proskuneo ini dari bahasa Yunani yang arti sempitnya tunduk. Arti sempitnya tunduk. Tetapi dalam arti luasnya memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi. Nah, kata ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menyembah. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu menggunakan kata proskuneo. Tunduk. Itu pengertian sempitnya, pengertian luasnya memberi nilai tinggi. Tentu dua definisi ini, pengertian sempit dan pengertian luas, tidak akan berbenturan. Tidak berbenturan. Sebab kepada apa dan siapa kita memberi nilai tinggi, kepadanya kita pasti tunduk. Suami yang badannya besar, kuat, mungkin juga punya pangkat, katakanlah punya pangkat 2 bintang atau 4 bintang jenderal. Tetapi kalau dia mencintai istri, dia memberi nilai tinggi istri, dia takut ditinggal istri, dia bisa tunduk loh. Preman yang badannya bertato, dari tato tengkorak, macan, sampai salib. Tidak ada yang dia takuti, polisi aja dibentak. Tetapi terhadap istri, istrinya kecil, kurus, beratnya tidak lebih 50 kilo. Itu kalau mau nenteng, ditenteng pakai tangan kanan. Tetapi karena memberi nilai tinggi, kalau istrinya berkata, "Pap, enggak ya?" "Iya." Takut deh. Dia tunduk. Jadi dua definisi ini tentu tidak bertentangan. Kepada siapa seseorang memberi nilai tinggi, pasti dia akan tunduk. Nah, sekarang apakah kita memberi nilai tinggi Tuhan? Atau dengan kata lain, menghargai secara patut? Kenapa saya tambahkan secara patut? Sebab banyak orang yang tidak menghargai Tuhan secara patut. Menghargai juga, bukan tidak, tetapi secara patut. Suatu hari nanti ketika kita meninggal dunia, pasti meninggal dunia, kita mati, ya, pasti mati. Kita berhadapan dengan Tuhan. Baru orang mengerti betapa dahsyatnya Tuhan itu. Di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan, kamu percaya bahwa Allah itu esa, iblis pun percaya. Dalam teks aslinya bukan iblis tapi roh-roh jahat, daimonia. Roh-roh jahat pun percaya dan gemetar. Kok bisa gemetar? Karena mereka memiliki pengalaman terhadap kedahsyatan Allah. Roh-roh jahat ini bisa menunjuk malaikat-malaikat yang jatuh. Malaikat itu roh-roh yang melayani. Nah, kalau malaikat jatuh yang ikut terseret Lucifer, memberontak Allah, itu roh-roh jahat. Jadi roh jahat itu bisa kemungkinan dua. Satu, roh orang mati yang jahat, yang dimiliki kuasa kegelapan dan dibiarkan belum masuk Hades,
Karena dalam kekuasaan kuasa kegelapan, jadi masih bergentayangan, bukan tidak mungkin. Itu yang saya pahami ya saudaraku. Banyak orang punya pandangan, terserah pandangan orang. Tapi yang saya pahami, roh jahat itu bisa menunjuk roh orang mati yang masih bergentayangan. Biasanya ini roh jahat. Tidak mungkin, maksud saya biasanya ini orang jahat. Kalau orang baik, dari agama manapun mati biasanya ya tidak bergentayangan. Perhatikan kalau orang baik mati tidak bergentayangan. Tetapi kalau orang itu jahat, matinya dengan cara yang salah, nah itu. Dan harus diakui bahwa tempat-tempat yang sering dikunjungi itu kalau tidak kuburan, rumah sakit. Kenapa? Ya tempat orang mati di situ. Saya ngomong begini jangan terus kemudian kalian jadi takut ya. Nah roh-roh jahat itu bisa malaikat yang jatuh, bisa roh manusia yang jahat, yang mati, yang belum masuk Hades. Kenapa mereka itu gemetar? Nah yang dimaksudkan daimonia itu menurut saya adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Seperti ketika Tuhan mengusir roh-roh jahat dari legion, maksudnya jumlahnya banyak, dan roh-roh jahat itu minta masuk ke dalam babi-babi, ya. Ya mereka berkata, mereka gemetar, mereka takut melihat Yesus karena kenal ini adalah Allah anak yang berkuasa. Nah secara patut ini, malaikat bisa gemetar karena mengenal dahsyatnya Tuhan semesta alam. Tapi manusia tidak gemetar. Ya sama dulu sebelum kita lebih mengenal Tuhan, atau dulu sebelum saya mengenal Tuhan seperti hari ini, ya sikap hati saya bisa rasa. Sikap penghargaan saya kepada Tuhan itu saya bisa rasa. Tapi setelah saya mengenal Tuhan lebih mendalam, saya juga bisa merasa perubahan sikap hati saya kepadanya. Nah, menyembah Tuhan itu sebenarnya bukan soal syair lagu. Aku memuji Engkau, Allah yang besar, tidak ada yang sama seperti Engkau. Kutinggikan Engkau Tuhan, Engkau mulia, Engkau agung. Sebenarnya menyembah Tuhan itu bukan hanya bicara soal syair lagu atau fluktuasi nadanya, do re mi fa sol la si do, tapi sikap hati yang menghargai Tuhan secara patut. Nah, di sini seseorang perlu bertumbuh menjadi dewasa. Semakin dewasa seseorang, itu sebenarnya semakin berkualitas pujian penyembahannya kepada Tuhan. Contoh sederhana, kalau anak-anak memuji papa mamanya, kalau anak umur 5-6 tahun berkata, papa saya hebat. Pemahamannya mengenai kehebatan papa beda dengan ketika anak usia 50 atau 45 tahun berkata, papa saya luar biasa. Ya setelah menjalani usia 40-45 tahun, mengenal dengan benar orang tuanya, ketika dia berkata, papa saya luar biasa. Beda dengan anak usia 45 tahun yang berkata, papaku hebat. Nah semakin seseorang dewasa, itu kualitas pujian penyembahannya itu pasti semakin baik. Jadi sikap pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan kualitasnya itu bukan tergantung dari kecakapan orang mengucapkan syair dan menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan fluktuasi nadanya, tapi tergantung dari pergaulan pribadinya dengan Tuhan. Pergaulan pribadinya dengan Tuhan. Nah, di sini kita bisa membedakan ritual seremonial agama-agama dengan
kebaktian atau liturgi di gereja. Jadi kalau seremonial agama-agama tertentu, mereka membawa sesajen yang terbaik untuk yang dianggap sebagai patut menerima persembahan itu. Entah kepala kerbau, entah apa ya, terbaik. Tentu dengan hormat. Kalau di situ ada pemimpin ritualnya memberikan syarat-syarat, baju bagaimana, lalu sikapnya bagaimana ya. Sebelum 20 meter harus jalannya jongkok atau apa sebelum sampai tujuan. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Tetapi hidup hari-harinya terpisah dari dewa atau sosok objek yang disembah tersebut. Yang penting membawa sesajen yang dipandang terbaik. Apakah itu ayam hitam atau apa gitu ya saudara. Tetapi tidak demikian dengan anak Tuhan. Karena Allah Maha hadir bersama-sama dengan kita. Penghormatan kita setiap hari menentukan kualitas pujian penyembahan kita. Jadi tidak cukup dengan pintar menyanyi atau mengucapkan penyembahan. Ya, tidak cukup. Kalau di gereja, haleluya, artinya kan mari kita menyembah Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Ini kan sikap hormatnya harus ditumbuhkan. Tetapi banyak orang yang memang hari-hari hidupnya tidak berjalan dengan Tuhan, tetapi di gereja bisa menyembah juga. Karena sudah membiasakan diri menciptakan sebuah atmosfer atau bahasa lain frekuensi menyembah. Haleluya, haleluya. Dan itu sering hanya seperti sandiwara. Sering hanya seperti sandiwara. Dan kita jangan menjadi bodoh seperti itu. Ku sembah kau, ya Allahku. Artinya apa? Kan pengertian sempitnya dan dangkalnya tunduk tapi hanya sesaat. Nanti angkat tangan, sujud. Itu tidak ada artinya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Kosong, garing, kering. Berbeda dengan orang yang memang hidupnya berjalan dengan Tuhan. Nah, nanti saya bicara bagaimana menghormati secara patut dalam hidup kita setiap hari ya. Tapi sekarang saya bicara dulu mengenai menyembah ini. Kalau orang berjalan dengan Tuhan setiap hari dan menunjukkan sikap hormatnya kepada Tuhan setiap hari, waktu dia berkata, ku sembah kau Tuhan, ada isinya. Ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Itu nyambung, ada isinya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Itu ada isinya. Nah, itulah yang disebut oleh firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah kita itu bukan liturgi seperti ini. Ini hanya pertemuan bersama. Seremonial kita bukan seperti agama-agama tertentu, setengah jam, 1 jam, 2 jam dengan upacara ritual. Tetapi liturgi kita itu sepanjang waktu umur hidup kita, sepanjang waktu hidup kita ini. Nah, waktu kita di gereja, kita baru menyatakan pengalaman hidup kita itu di dalam pengakuan di mulut. Jadi waktu kita berkata, ku sembah
Kau Tuhan. Itu harus mewakili hidup kita setiap hari. Seperti Taman Mini Indonesia Indah itu, seperti misalnya rumah gadang, betul nggak? Itu mewakili rumahnya orang apa? Padang. Gadang. Rumah joglo mewakili rumahnya orang Jawa, betul nggak? Terus misalnya rumahnya orang Irian yang bentuknya bulat seperti rumahnya orang Eskimo itu, begitu, ada yang begitu ya, gitu. Nggak bisa begini, rumahnya orang Irian ditulis rumah joglo, nggak nyambung. Rumah joglo nggak begitu. Jadi kalau kita mengatakan kusembah kau Tuhan, tapi hati kita tidak memiliki sikap menyembah, itu bohong. Nah di gereja itu sudah biasa munafik begini ini. Nah Rehobot tidak mau begitu ya. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Sebab hal ini akan menyelamatkan hidup saudara. Suatu hari kita akan bertemu, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Apakah kita benar-benar menghormati Tuhan atau tidak? Itu tidak ditentukan oleh kebaktian kita di gereja pada hari-hari kebaktian. Itu ditentukan oleh sikap hati kita setiap hari terhadap Tuhan. Nah, betapa rusaknya banyak orang Kristen yang merasa sudah berbakti kepada Tuhan, sudah menyembah Tuhan hanya karena datang ke gereja pada hari Minggu atau jam kebaktian. Kalian yang datang ke Rehobot ini harus cerdas dan mengerti. Jangan merasa sudah menyembah Tuhan hanya karena kita menyanyi lagu penyembahan. Tidak sedikit gereja-gereja yang teologianya saja sudah salah. Misalnya teologi kemakmuran yang bicaranya berkat-berkat terus. Ya tidak mungkin menghargai Tuhan secara patut, tidak mungkin. Wah tapi menyembahnya haleluya, haleluya, haleluya. Wah bagus, pakai bahasa roh lagi. Tidak bermaksud kita mau menghakimi. Kalau menghakimi itu kan menghukum. Tapi kita mau discern, membedakan. Bukan begitu. Mungkin saudara menyanyi juga tidak bagus-bagus amat. Mungkin juga agak fals. Atau mungkin fals banget. Tapi hidupmu gak fals loh. Yang penting bagaimana hidupmu tidak fals di mata Tuhan. Saya tuh dari dulu dengar tuh pendeta ngomong begini. Saudara nanti di surga kita nyanyi loh. Oh. Jadi mengakar di pikiran kita bahwa di surga kita tuh nyanyi. Jadi kalau tidak bisa nyanyi itu jadi culun. Jadi culun. Bengong, bingung. Enggak. Kalau yang masuk surga orang yang bisa nyanyi, saya jamin sebagian saudara tidak bisa masuk surga. Suaramu enggak jelas antara do dan mi. Ya. Yang penting itu bagaimana hari-hari hidup kita ini memiliki sikap yang benar. Jadi pada waktu kita berlutut, berdoa menjadi sangat berkualitas waktu kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ada touch dengan Tuhan. Tapi jangan dibuat-buat ya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tulus saja. Kalau hari-hari kita memang kita berjalan dengan Tuhan tanpa air mata tapi mantap, padat,
tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Nggak usah pakai air mata, tapi mantep, padat, tidak ringan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Nah, kemudian masalahnya begini. Kami kan masih muda nih Om. Kita kan juga belum punya pengalaman banyak kan gitu. Saya paham nak, saya paham. Mulailah dengan tulus. Jangan dimulai dengan ketidaktulusan. Kalau ketulusanmu itu akan menciptakan sentuhan yang natural juga dengan Tuhan. Tapi harus serius. Jangan orang nyanyi, kamu nggak menyanyi, kamu cuma lihat-lihat. Itu juga kurang ajar sebenarnya. Juga jangan dibuat-buat, tapi tulus. Jadi kalau memang belum punya pengalaman dengan Tuhan banyak, saya juga mengerti. Tapi belajarlah dari tulus. Ku sembah Kau ya Allahku. Dari tulus dulu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Dengan tulus ini kamu akan menemukan sentuhan. Tapi kalau sudah tidak tulus, nah itu sudah kacau, ya, sudah kacau. Sirkuitnya kacau. Dari tulus dulu, nanti kalian akan menemukan sentuhannya, ya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tulus saja. Nah, kalau berhubung saya memiliki jam doa dan penyembahan lebih dari kalian, tentunya saya punya kualitas lebih, ya, gampang pecah hati, ya. Nah, kalian saya ajak untuk mengalami Tuhan, ya, menyembah dengan benar. Walaupun kualitas tunduk kalian juga tentu tidak seperti orang yang sudah melewati tahun-tahun panjang berjalan dengan Tuhan, tapi minimal dengan ketulusan ya, tanpa munafik, kamu akan bisa bersentuhan dengan Tuhan, ya. Asal sungguh-sungguh, ya, jangan orang menyanyi kamu lihat kanan kiri, orang menyanyi kamu ngupil sendiri. Nah, ini yang begini kan kamu nggak menghormati Tuhan, ya. Orang nyanyi kamu lihat, kamu main SMS, itu kamu nggak akan bertemu dengan Tuhan. Jangan sombong, ya. Tuh, polos dulu. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Nah, kalau di pertemuan seperti ini, kamu harus punya cerobong sendiri. Seakan-akan kamu dikelilingi oleh cerobong itu, ya. Dan kamu tidak perlu memperhatikan yang lain. Mau buka mata, mau tutup mata. Kalau tidak sanggup, takut terpengaruh, tutup mata, bagus, ya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
tinggikan namamu selalu. Ingat ya, polos ya, tulus ya. Nah, di sini penyakitnya penyanyi. Banyak penyanyi yang mengelaborasi suaranya, jadi akhirnya malah merusak. Harus polos. Kalau penyanyi dunia kan memang ya dielaborasi lah ya, pakai desah-desah gitu loh. Kalau penyanyi dunia kan pakai desah-desah gitu, seakan-akan dia mengalami benar gitu dari apa yang dia katakan itu. Teganya engkau, padahal dia nggak punya pengalaman itu, tapi dia bersandiwara di situ. Tetapi di dalam gereja tidak boleh bersandiwara, harus polos. Misalnya begini, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan. Tahu maksudnya? Jangan deh, jangan. Kan kalau penyanyi suka begitu, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Bukan tidak boleh pakai vibra, boleh. Tapi, nah ini penyakitnya. Coba kalau kita polos, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Nah kalau saya punya vibra ya memang udah kebiasaan ya, nggak usah dibuat-buat ya. Setuju? Amin. Terima kasih Yesusku. Ini nggak bisa diperagakan karena kan kalau terima kasih kan ada objeknya nih. Sebenarnya nggak bisa diperagakan, cuman ya saya berikan contoh saja ya. Jadi harus tulus. Dimulai dengan tulus dulu. Dan saya percaya ketika kita tulus waktu kita menyembah dari pengalaman hidup ya, nanti baru kita punya perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya harap perjumpaan dengan Tuhan di gereja ini atau di pada waktu kita menyembah itu akan memiliki dampak terhadap perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita, sikap hormat kita. Jadi seperti sebuah timbal balik ya. Kalau misalnya kita nyanyi begini, mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kamu harus betul-betul mengangkat hati menyembah pada waktu itu, harus. Ini kesempatan ini luar biasa dan saya percaya Tuhan akan memberikan kepada saudara pengalaman perjumpaan itu. Oh mulia, karena ada objeknya kok, percaya. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Kita kan menghayati kata-kata itu. Jadi waktu kita menghayati kata-kata tersebut, kita mau tidak mau berurusan dengan Tuhan. Itulah sebabnya betapa pentingnya ya peran worship leader dan singer-singer ini. Oke, kita praktik sedikit, boleh nyanyi bareng ya. Ku sembah kau, katakan, ya Allah, ku tinggikan namamu selalu. Semua nyanyikan, tiada lutut, tiada tak bertelut. Oh Tuhan, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua menyanyi, semua menyanyi.
ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Nah, kita belajar ya. Nanti kamu akan menemukan sentuhan itu dan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, sentuhan seperti ini menjadi bekal kapital atau menjadi potensi kalian takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, menghargai secara patut kepadanya. Harus kita berurusan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Harus ada pengalaman. Saya khawatir, saya takut kebaktian kita menjadi semacam seremonial, kosong, nyanyi tapi tidak menyentuh kedalaman jiwa kita. Makanya yang di depan juga tidak boleh overacting ya. Harus tulus polos ya. Kalau misalnya nyanyi bersama malaikat di surga, tulus katakan, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, bermazmur bagimu, muliakan namamu Yesus. Aku memujimu, memujimu. Mari kita angkat tangan semua ya. Tanganku, mari angkat tangan. Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus Tuhan, Yesus aku menyembah. Semua nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Oke. Jadi belajar untuk tulus ya, tulus. Nanti kita akan ketemu Tuhan di situ, ada perjumpaan dengan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini harta yang lebih mahal dari apapun, keberhasilan dan sukses lebih dari apapun. Percaya, tidak ada keuntungan, kepentingan apa-apa buat saya, kecuali saya membawa kamu mengenal Allah yang benar dan mengalami Dia. Dan hidupmu diubah lewat perjumpaanmu dengan Tuhan. Dunia semakin fasik, dunia makin ateis. Orang tidak mengalami Tuhan dan Tuhan juga punya integritas yang sempurna. Mencari aku, engkau akan memperolehnya. Tidak mencari aku, engkau tidak akan pernah memperolehnya. Jadi kita harus belajar tulus, tidak boleh malu ya. Oke, lagi ya, kita mulai lagi. Bersama malaikat di surga. Katakan, nyanyikan. Nyanyikan kidung pujian. Semua menyanyi bermazmur bagimu. Bermazmur bagimu. Muliakan, muliakan. Yesus Tuhan, Yesus aku memujimu. Jangan malu, angkat tangan. Semua angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu. Ku jadi milik-Mu Yesus. Yesus aku menyembah. Mari sembah Tuhan, Hosana.
Hosana, Lord Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosana, mari sembah Tuhan. Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Kita harus memilih. Hidup ini pilihan. Siapa yang tidak memilih, dia memilih tidak memilih. Dan orang yang tidak memilih pasti dipilih oleh kuasa kegelapan dan menjadi miliknya. Hari ini orang tidak melihat kedahsyatan orang yang ditolak oleh Allah. Tapi suatu hari nanti, betapa mengerikan dan dahsyatnya orang yang ditolak oleh Allah itu. Oleh sebab itu kita belajar untuk memberi nilai tinggi Tuhan. Untuk memiliki sikap memberi nilai tinggi Tuhan tidak bisa tidak. Yang pertama, kita harus mengenal Dia. Mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Kamu harus memilih untuk mengenal Dia dengan benar. Tiap hari sediakan waktu untuk saat teduh 30 menit, 20 menit, 15 menit. Kalau kalian masih muda-muda, kalau saya mestinya minimal 30 menit. Saat teduh, ini mahal. Mahal sekali. Pertemuan dengan Tuhan itu prime time kita. Prime time kita. Memang masalahnya hari ini orang yang mencari Tuhan dengan yang tidak mencari Tuhan seperti sama saja. Padahal beda. Beda sekali. Jangankan kepada kalian orang muda, kepada orang tua saja saya kadang-kadang juga putus asa. Bagaimana membuat orang tua ini sadar bahwa kekekalan itu dahsyat, ditolak Allah itu dahsyat. Tapi banyak orang sudah terlanjur punya hati itu keras. Memang bukan orang jahat, memang masih ke gereja, tapi tidak mengenal Dia dengan benar. Yang kedua, bersikap dengan benar. Bersikap dengan benar. Ini kan sikap hidup, bersikap dengan benar terhadap Tuhan. Orang yang bersikap benar pasti hidupnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan atau dengan hukum Tuhan. Ciri orang yang hidupnya tidak bertentangan dengan kehendak Allah, orang yang hidupnya benar terhadap Tuhan, bersikap benar terhadap Tuhan, pasti tidak melukai sesama. Pasti. Tidak usah muluk-muluk, tidak melukai sesama. Dan sesama kita yang pertama, orang tua. Pasti. Pasti. Walaupun orang tua kita salah, walaupun dia tidak bisa membahagiakan kita, walaupun dia tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, tapi kita mengasihi orang tua kita menghormati dia, dan tidak melukai dia. Baru kepada yang lain. Saudara, om, tante, iimu bersikap dengan benar terhadap Tuhan, cirinya mengasihi sesama. Sesama yang pertama tadi siapa? Orang tua, ya. Ini penting sekali. Sampai nanti kamu akan memiliki sikap yang tinggi. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Itu hukum
Hukum Tuhan Yesus. Semua hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada hukum ini. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain, untuk orang itu. Ini ada hukum yang mirip, ini filsafat Cina, mirip, tapi itu bersifat negatif. Apa yang tidak suka orang perbuat kepadamu, jangan buat untuk orang lain. Mirip ya, tapi ini bersikap pasif. Apa yang kamu tidak suka orang perbuat kepadamu, jangan buat untuk orang lain. Tapi kalau Tuhan mengatakan, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah. Ibu-ibu lagi mau ngangkat koper nggak kuat, kita nggak usah rasain loh, nggak kuat, rasain. Kita angkatin. Apalagi pada orang tua, mama pasti senang kalau aku pulang tidak larut malam. Kalau larut malam aku kasih jawaban tadi begini begitu. Kalau terlambat aku telepon, mam aku terlambat loh, aku masih di sini. Mama pasti senang ketika aku punya pengalaman aku ceritakan. Mama pasti senang aku di mana. Mama juga mungkin tidak menurut kamu di mana. Tapi kalau bilang, mam aku lagi jalan di sini. Mam di sini macet loh, mam. Kamu membahagiakan orang tua tanpa uang, tanpa kerja keras, hanya SMS. Memang kadang-kadang orang tua nggak balesin. Kadang-kadang kita kasih tahu, mam di sini macet, biarin aja. Loh kok gimana dikasih tahu malah marah? Nggak apa-apa. Ini loh, kalau kamu bersikap benar terhadap Tuhan, kamu mengasihi sesama. Nggak usah mulu-mulu hidup suci, tetap bercela. Mengasihi sesama. Itu bersikap benar terhadap Tuhan. Mengenal dia dengan benar, ini nanti kita akan ajarkan banyak, lalu bersikap dengan benar. Percaya apa yang Om Eras katakan, ketika kamu melakukan itu, kamu punya hubungan tuh dengan Tuhan tiba-tiba melekat sendiri. Dengan sendirinya melekat. Tuhan bisa begitu dekat ketika kita belajar taat kepadanya. Itu luar biasa. Nanti berdoa begitu dekat. Tapi memang tidak gampang, menyangkal diri tidak mudah. Oh tidak mudah. Kita dimusuhi, kita membalas mengasihi, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi Roh Kudus akan menolong kamu bagaimana kamu bersikap benar terhadap Tuhan. Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Tuhan gak perlu apa-apa. Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu perbuat untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, perbuatanmu kepadaku. Nanti kamu akan dekat Tuhan. Ketika kamu mau belajar hormat kepada orang tua, kamu taat, kamu mengasihi sesama, hati kamu itu tiba-tiba kok bisa melekat. Waktu kamu menyembah Tuhan, kok bisa begitu intim dan bisa touch dengan dia. Percaya itu. Amin.